King Lin memandang Wang Lin dan perlahan berkata, guru terluka parah saat itu dan harus bertarung setelah Tiajia dan Bei Lou. Akhirnya, Tiajia menyerbu tubuhku. Meskipun saya tidak sepenuhnya kehabisan tenaga, saya perlu memasuki kultivasi pintu tertutup untuk sembuh. Saya juga belajar tentang keadaan Brilliant Void Star System dari kakak senior Anda, Wang Wei. Ini dalam kekacauan lengkap. Alam surga hujan baru ini akan menjadi tanah bagi para muridku. Gerbang alam surga hujan telah disegel, jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sini lagi. Jika Anda memiliki teman dan kerabat, Anda dapat membawanya ke sini untuk tinggal di Rain Celestial Realm. Setelah kultivasi gurumu pulih, kita dapat membawa alam surga kembali ke kejayaannya. Saat King Lin berbicara dengan tenang, tatapannya bertemu dengan wajah Wang Lin. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, apakah Tuan tahu tentang dewa-dewa kuno? Ekspresi King Lin normal dan mengangguk. Saya tidak tahu apakah Master saat ini dapat melawan dewa kuno bintang 8 dengan garis keturunan kerajaan. Wang Lin menatap King Lin, suaranya masih rendah. Mendengar kata, garis keturunan bangsawan, King Lin merenung sebentar dan berkata, saya kira Anda sedang berbicara tentang dewa kuno Tusi di planet Suzaku. Wang Lin tidak terkejut. King Lin, bagaimanapun, adalah kaisar surgawi, dan Tusi telah ada sejak alam surgawi. Itu wajar untuk King Lin tahu. Ketika aku berada di puncakku, aku tidak pernah menganggapnya ancaman, tetapi karena beberapa alasan khusus, aku tidak pernah pergi untuk memeriksa. Sekarang aku hanya memiliki kekuatan untuk satu serangan. Bahkan dia akan dipaksa mundur setelah melakukan satu seranganku. Kekuatan untuk satu serangan, Wang Lin tersenyum pahit saat dia mengerti arti di balik kata-kata King Lin. King Lin terlalu terluka dan hanya memiliki kekuatan untuk menggunakan satu serangan sekarang. Meskipun serangan yang satu ini bisa menghalangi Tuo Shen, itu tidak bisa digunakan. Bahkan jika musuh terpaksa mundur, itu akan membuat masa depan berbahaya. King Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, saya telah terjerat oleh setan kuno Tiajia terlalu lama. Bagian keluar akan segera terbuka. Saya harus dengan cepat memulihkan kultivasi puncak saya. Kalau tidak, ranah tersegelku akan musnah. Namun, jika kau membutuhkanku, aku bisa menggunakan satu serangan itu untukmu. Wang Lin menggelengkan kepalanya saat melihat King Lin dan berkata, Guru, bencana apa yang dihadapi alam surgawi saat itu? Wang Lin memiliki pertanyaan ini di dalam hatinya selama lebih dari 1000 tahun. Dia masih tidak tahu alasannya. Ada sedikit rasa dingin di mata King Lin dan kemudian kepahitan muncul. Semuanya karena gerbang ke surga. King Lin tidak mau mengatakan lebih banyak, dan ekspresinya menjadi lebih kompleks. Wang Lin menunduk dan perlahan berkata, di Gua Guru, saya bertemu leluhur suci klan Tato. King Lin merenung sedikit dan dengan lembut berkata, apakah kamu percaya kata-katanya? Wang Lin tidak berbicara. Pertempuran antara dunia luar dan dunia yang disegel telah berlangsung terlalu lama. Anda akan tahu tentang hal itu di masa depan. King Lin menghela nafas dan mengakhiri topik ini. Pergi, bawa teman dan kerabatmu ke sini. Dengan guru di sini, saya bisa menjaga mereka aman. King Lin memandang Wang Lin dan kebaikan muncul di matanya. Wang Lin mengangguk sebelum ragu-ragu sebentar, lalu tangan kanannya meraih kekosongan. Sebuah retakan muncul dan peti mati kristal perlahan-lahan terbang keluar. Guru. Kamu. Apakah kamu mengenali peti mati ini? Wang Lin gugup saat dia menatap King Lin. Sebenarnya, ada alasan lain dia ingin menyelamatkan King Lin selain dari racun si Tunan dan keinginan Yoi. Alasannya adalah untuk mencari informasi tentang peti mati ini. Mata King Lin menyipit dan dia secara alami melihat kegugupan Wang Lin. Dia dengan hati-hati melihat peti mati sebelum merenung sedikit dan mengangguk. Jika guru tidak salah, ini seharusnya peti mati yang menghindari surga. Pikiran Wang Lin bergetar dan napasnya menjadi kasar. Peti mati yang menghindari surga ini bukan dari 4 alam surgawi, itu berasal dari alam celestial kuno. Rumor mengatakan bahwa hal itu dapat membangkitkan orang mati, tetapi itu hanyalah rumor. Namun, jika Anda tahu nyanyian untuk mengoperasikan peti mati ini, harus dimungkinkan untuk mengembalikan pecahan jiwa. Namun, guru tidak tahu nyanyiannya, kata-kata King Lin memberi harapan Wang Lin tetapi juga membuat harapannya hancur. Seolah-olah palu surgawi telah mengenai dadanya, dan wajah Wang Lin berubah pucat dan pahit. Jika King Lin tidak tahu bini, maka siapa yang akan? Namun, King Lin menatap Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat King Lin. Harapan di matanya menyala kembali. Guru pernah mendengar bahwa peti mati yang menghindari surga pertama kali muncul di alam surgawi petir dan milik Kaisar Surgawi Sisia. Tingkat budidaya Sisia tepat di bawah tambang dan di atas Bai Fen. Dia mungkin selamat dari keruntuhan alam surgawi petir atau masih ada murid yang tertinggal. Anda mungkin dapat menemukan nyanyian surga menghindari peti mati darinya. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukannya, itu baik-baik saja. Setelah kultivasi saya pulih, saya pasti akan membantu Anda. Wang Lin bangkit dan menggenggam tangannya. Dia sudah puas mendapatkan jawaban seperti ini. Pergilah, suruh orang yang menurutmu penting dan bawa mereka ke sini. Saya dapat membantu Anda menjaga mereka tetap aman. King Lin tampak lelah saat dia berbicara, dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah rune muncul.
Itu mendarat di telapak tangan kanan Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Ketika kamu ingin kembali, aktifkan rune ini. Wang Lin mengangguk dan menatap King Lin. Dia kemudian menyingkirkan peti yang menghindari surga dan pergi. Kultivator yang dulu bergerak melalui sistem Star Alliance semuanya menghilang. Mayoritas pembudidaya berbagai kekuatan semuanya pergi ke planet Suzaku. Pada saat ini, sinar cahaya melintas di langit. Wang Lin sangat tenang saat dia terbang ke depan. Meskipun kebangkitan King Lin dan pembentukan Reign Celestial Realm baru tidak menyelesaikan masalahnya, itu membuatnya jadi dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Dia akan mengirim semua yang dekat dengannya ke Reign Celestial Realm. Dengan janji King Lin, Wang Lin bisa santai. Dia tidak ingin King Lin membantunya melawan Tuo Shen. Meskipun sementara itu akan menghilangkan krisis, seperti yang dikatakan King Lin, dia hanya bisa mengalahkan dan tidak membunuh. Karena itu, tidak akan ada banyak gunanya. Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Wang Lin mengerti bahwa meskipun dia telah menyelamatkan King Lin, tidak ada yang bisa membantunya ketika dia menghadapi krisis nyata. Dia tidak punya lagi kerabat nyata yang tersisa di dunia ini. Pada satu regangan, ada satu orang. Wang Lin jelas ingat bahwa ketika pikirannya menyebar ke seluruh sistem bintang karena Heaven Diving Beat, dia melihat Yoru di alam Brilliant Void. Mata Wang Lin menyala dan dia melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan sebuah planet yang ditinggalkan jauh. Tidak ada yang abnormal tentang planet ini dari jauh, tetapi Wang Lin tahu bahwa array transfer ke alam Void Brilliant ada di sini. Apakah itu untuk memberikan batu giok yang diberikan Kaisar Ilahi Lama kepadanya atau untuk membawa Yoru pergi? Wang Lin harus datang ke alam Void Brilliant ini, meskipun dia tidak mau menghadapi Mu Bing Mei. Melihat planet di kejauhan, Wang Lin menghela nafas, tapi dia tidak berhenti. Dia langsung memasuki atmosfer planet dan mendarat di atasnya. Mengingat apa yang dia lihat di masa lalu, Wang Lin terbang menuju lokasi array transfer. Namun, seperti indera ilahi mendeteksi array transfer, 4 aura kuat muncul di sekitar Wang Lin, mencegahnya bergerak maju. Pada saat yang sama, suara sedingin es bergema. Ini adalah tempat terlarang. Jika Anda mengambil satu langkah lagi, tidak masalah dari mana Anda berasal, Anda akan dihancurkan. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berhenti dan berkata, aku di sini bukan untuk berperang. Saya datang untuk mengirimkan sebuah batu giok ke alam Void Brilliant atas nama Vermilion Bird Divine Emperor Lama. Aura di sekitarnya sedikit melemah dan suara dingin menggema sekali lagi. Tinggalkan giok dan enyahlah. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa 4 aura ini milik pembudidaya Nirvana Skriar. Untuk memiliki pembudidaya Nirvana Skriar menjaga gerbang, ini menunjukkan bahwa Brilliant Void Realm tidak lebih lemah dari kekuatan aliansi lainnya. Namun, keempat pembudidaya ini agak terlalu sombong. Meskipun mereka telah mendeteksi bahwa Wang Lin adalah pembudidaya Nirvana Cleanser, kata-kata mereka masih keras. Kemungkinan kecuali seorang pembudidaya Nirvana Shatterer muncul, mereka tidak akan menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dia sudah tidak memiliki perasaan yang baik terhadap alam Void Brilliant, tapi dia datang ke sini dengan tujuan membawa Yoru pergi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menekan amarahnya dan dengan tenang berkata, selain memberikan batu giok, saya ingin bertemu Mu Bing Mei. Setelah dia berbicara, tawa bergema sekali lagi dan suara dingin itu muncul sekali lagi. Untuk memasuki alam Brilliant Void, Anda harus mengeluarkan batu giok undangan. Apakah kamu memilikinya? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, saya tidak memilikinya. Saya akan menyusahkan Anda, Tuan. Tanpa menunggu Wang Lin selesai, suara dingin itu segera menyela Wang Lin dengan nada tidak sabar. Jika kamu tidak memiliki undangan giok, kamu tidak bisa masuk. Rasa dingin di mata Wang Lin menjadi lebih kuat, tapi dia malah menekannya. Dia dengan tenang berkata, saya ingin menyusahkan Anda, Tuan, untuk mengirim pesan. Hanya mengatakan, tidak ada lagi waktu. Ini adalah terakhir kalinya aku menyuruhmu enyahlah. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin terganggu oleh suara dingin itu. Aura membunuh meletus dari tubuhnya dan niat membunuh memenuhi matanya. Setelah merenung sejenak, dia menekannya sekali lagi dan dengan tenang berkata, saya akan menyusahkan Anda, Tuan, untuk mengirim pesan. Katakan saja Wang Lin telah datang. Jika kamu punya nyali, kamu bisa mencoba untuk menghancurkan dirimu sendiri. Suara itu dipenuhi dengan ketidaksabaran. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin adalah pembudidaya Nirvana Cleanser, dia tidak akan begitu sopan dan akan sudah menyerang. Wang Lin tersenyum karena marah. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa 4 penjaga gerbang dari Reality Void Brilliant akan menjadi sombong ini. Bagus, bagus. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya. Lautan api muncul di langit, mewarnainya merah cerah, dan api menghujani langit. Tubuhnya berkedip dan dia muncul 1000 kaki jauhnya dan menunjuk ke depan. Kobaran api itu hancur. Tempat Wang Lin menunjuk bengkok dan seorang pria tua berambut putih mengelak dengan ekspresi suram. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya berputar dan 3 orang yang tersisa juga muncul. Siapapun yang berani memasuki tanah terlarang harus mati.
Teriak pria tua putih saat ia dengan cepat mundur ke tiga lainnya untuk mengepung Wang Lin. Tangan kanannya menghantam tasnya memegang dan mengeluarkan batu giok. Dia akan menghancurkannya. Dingin muncul di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Riak bergema, dan dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan orang tua itu. Jarinya menunjuk ke antara alis pria tua itu. Wang Lin bisa dengan mudah membunuh seorang pembudidaya Nirvana Skrier. Pupil pria tua itu menyusut dan terguncang. Dia ingin mundur, tapi dia tidak cukup kuat untuk mundur dari Wang Lin. Jari Wang Lin bergerak seperti kilat, mengejar lelaki tua itu, dan mendarat di antara alis lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengeluarkan darah dan suara-suara muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian tubuhnya runtuh. Jiwa asalnya ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Wang Lin. Giok yang ingin dihancurkan jatuh di tangan Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga menyebabkan tiga pria tua yang tersisa bergetar. Namun, mereka semua adalah veteran dalam pertempuran, dan mereka segera berhamburan setelah beberapa saat terkejut. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, "Tetapkan formasi!" Setelah dia berbicara, mereka bertiga membentuk segel dan gelombang kuat energi asal berkumpul di depan mereka untuk membentuk kapak raksasa yang menebang Wang Lin. Pada saat yang sama, mereka bertiga menampar tas pegang mereka. Manik-manik kecil dan batu giok muncul di hadapan mereka berdua. Pengocoknya benar-benar hitam, dan di bawah meterai tuannya, helaian pengocok itu memanjang. Mereka seperti pedang sutra yang bergegas menuju Wang Lin. Helai jatuh seperti hujan pedang dan membangkitkan energi asal dunia saat mereka jatuh. Orang tua yang mengeluarkan manik-manik batu giok itu memiliki 7 manik-manik batu giok kristal halus yang melayang di depannya. Saat manik-manik muncul, tangisan bayi bergema di seluruh dunia. Wajah-wajah menangis 7 bayi muncul di 7 manik-manik, lalu mereka runtuh dan 7 jiwa bayi muncul. Mereka mengeluarkan tangisan sedih ketika mereka menyerang Wang Lin dari 7 arah yang berbeda. Orang tua yang terakhir tidak mengambil harta, tetapi batu giok. Dia akan menggunakan waktu rekan-rekannya telah membeli untuk menghancurkan giok dan mengirim informasi kembali ke alam Void Brilliant. Mereka bertiga sudah jelas bekerja sama untuk waktu yang lama dan tiba-tiba tidak perlu berbicara ketika mereka bertindak. Jika Wang Lin adalah seorang pembudidaya Nirvana Cleanser biasa, meskipun ia tidak akan peduli tentang serangan 3 pembudidaya Nirvana Skrier tahap akhir, mereka akan merasa sulit untuk menghentikan salah satu dari mereka dari menghancurkan sebuah batu giok. Lagi pula, mereka bertiga sangat terbiasa bertarung bersama dan tidak akan memberi kesempatan sedikit pun kepada pihak lain. Namun, mereka menghadapi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat serangan itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuat lautan api menyala dan segera menerbangkan whisky hitam. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Dengan satu kata, hukum dunia turun dan semua mantra berhenti. Bahkan ketiga lelaki tua itu tidak bisa bergerak sama sekali, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka menyaksikan Wang Lin mendekat dan mengambil batu giok dari pria tua ketiga. Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan orang tua itu mengeluarkan darah. Suara letupan datang dari tubuhnya, kemudian tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya diambil oleh Wang Lin. "Saya awalnya tidak ingin menyerang, tetapi Anda semua pergi terlalu jauh." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan salah satu dari tubuh 2 tetua yang tersisa runtuh. Dia tidak bisa lepas dari jiwa asalnya yang dikumpulkan. Tatapannya jatuh pada yang terakhir. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Seseorang yang memunikan harta dengan jiwa-jiwa bayi tidak bisa dimaafkan. Penatua terakhir adalah orang yang telah mengirim 7 manik-manik batu giok, dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin jauh lebih kuat daripada pemahamannya tentang pembudidaya Nirvana Cleanser. Jika mereka tahu Wang Lin sekuat ini, mereka tidak akan berani menjadi begitu sombong. Mereka tidak berpikir bahwa mereka telah memprovokasi seorang kultivator yang mengerikan. Namun, apa yang membuatnya santai adalah meskipun Wang Lin telah menghancurkan tubuh teman-temannya, ia tidak merusak jiwa asal mereka. Ini berarti bahwa Wang Lin harus khawatir tentang alam Void Brilliant juga, tapi kata-kata Wang Lin membuat hatinya bergetar. Dia tak berdaya menyaksikan Wang Lin mendekat, dan jari Wang Lin menuju ke antara alisnya. Ketika jari Wang Lin menutupi visinya, rasa sakit memenuhi tubuhnya. Api putih muncul dari ujung jari Wang Lin dan mengelilingi pria tua itu. Tidak ada teriakan, tetapi tubuh lelaki tua itu berubah menjadi abu hitam dalam sekejap, termasuk jiwa asalnya. Dari 4 pembudidaya penyapu Nirvana, 3 ditangkap dan 1 terbunuh. Bahkan sampai akhir, tidak ada dari mereka yang bisa menghancurkan giok. Tanpa kendali mereka, kapak menghilang menjadi energi asal. Adapun kocokan, itu dibakar habis oleh api. 7 jiwa bayi yang sedih dipenuhi dengan kebingungan. Ketika Wang Lin melihat jiwa-jiwa bayi itu, hatinya bergetar dan dia mengingat masa lalu. Dia melambaikan lengan bajunya dan pusaran muncul untuk menyerap 7 jiwa bayi. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia tiba di sebelah array transfer. Dia melangkah ke array transfer dan berjongkok untuk mengacaukannya. Kemudian formasi menyala dan energi asal melonjak dari segala arah. Formasi diaktifkan dan Wang Lin diselimuti cahaya. Sesaat kemudian, cahaya menghilang dan formasi kosong. The Brilliant Void Real milik ruang baru yang telah dibuka.
Tempat ini sangat indah dan hampir tidak berbeda dari alam surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada energi spiritual surgawi di sini. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Gunung-gunung menusuk ke langit dan sungai-sungai mengalir. Ada binatang buas kecil bermain-main di sekitar dan kren terbang melintasi langit. Tanah itu dipenuhi dengan harmoni. Ada formasi besar di bagian utara Brilliant Void Realm. Ini adalah pintu masuk ke alam Void Brilliant, dan pada saat ini, ada seorang anak laki-laki duduk di luar barisan transfer. Meskipun bocah ini tampak muda, ada perasaan kuno tentang dirinya. Jelas bahwa dia hanya terlihat seperti anak laki-laki karena metode kultivasinya. Dia duduk di sana ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menggumamkan beberapa kata dan melihat formasi. Dia melihat formasi gemuruh dan cahaya mencerahkan sebelum mencapai puncak dalam sekejap. Ruang di atas formasi mulai berputar. Tidak butuh waktu lama untuk cahaya dari formasi menjadi redup dan suara untuk secara bertahap memudar. Seseorang muncul di atas formasi. Bocah itu agak malas, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia tiba-tiba berdiri dan mundur sebelum menatap orang yang keluar dari formasi. Murid anak laki-laki itu menyusup dan dia berkata, "Ada aroma darah di tubuhmu." Wang Lin sudah melihat alam Brilliant Void ketika dia datang ke sini dengan pikirannya. Ketika dia keluar dari formasi, dia menatap bocah itu dan dengan tenang menggenggam tangannya. "Saya meminta Anda, Tuan, untuk mengirim pesan bahwa saya, Wang Lin, telah datang atas nama Vermilion Bird Divine Sekte untuk memberikan batu giok." Bocah itu mengerutkan kening dan tatapannya menjadi dingin ketika dia berkata dengan lembut, "Kamu punya nyali." Sudah lama sejak seseorang berani masuk ke Brilliant Void Realm. Mendengar kata-kata bocah itu, Wang Lin menghela nafas dan mengabaikan orang ini. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh Brilliant Void Realm dan mengirimkan pesan. "Junior Wang Lin telah datang untuk memberikan giok dari Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua." Mata bocah itu menyala, tetapi dia tidak menyerang. Dia terus mengamati Wang Lin. Pada saat ini, beberapa indera ilahi menyapu, dan ini termasuk pembudidaya Nirvana Shatterer. Ada beberapa dari mereka yang bisa membunuh Wang Lin. Wang Lin telah berani datang ke alam Void Brilliant karena dia percaya diri. Vermilion Bird Divine Emperor tua tidak akan menyakitinya. Karena dia diminta untuk mengirimkan batu giok, maka batu giok itu secara alami tidak akan memberinya bahaya. Wang Lin tidak mencoba melihat apa yang ada di dalam batu giok. Dia tahu bahwa lebih baik tidak mengetahui beberapa hal. Selain Kaisar Vermilion Bird ilahi lama, rune King Lin telah memberi Wang Lin membuatnya tidak khawatir. Selama dia mengaktifkan rune, dia akan kembali ke range Celestial Realm baru. Yoru sedang duduk di puncak gunung, berkultivasi di alam Void Brilliant. Little White ada di sampingnya, malas memandangi awan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, akal ilahi Wang Lin tiba. Tubuh Yoru segera gemetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. "Paman!" Bahkan tubuh Little White gemetar dan dia dengan cepat berdiri dan melihat ke kejauhan. Wajah kecil Yoru berwarna merah cerah. Jelas dia sangat bersemangat. Dia sudah lama mencari Wang Lin, dan sekarang dia sudah mendengar suara Wang Lin, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju akal ilahi itu. Little White mengikuti Yoru. Kepalanya yang besar bergoyang dan dia berjaga-jaga. Dia masih sangat takut pada kultivator yang membuat dia takut di masa lalu. Setelah Yoru pergi, seorang wanita yang sangat cantik muncul dari kekosongan tempat Yoru berada. Dia diam-diam melihat ke depan dengan ekspresi yang rumit dan pahit. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Wang Lin hanya menunggu di sana setelah dia mengirimkan akal ilahi. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa sinar cahaya melayang, dan mereka berubah menjadi pembudidaya sebelum Wang Lin. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang bervariasi, dan yang paling lemah adalah pada tahap awal Nirvana Cleanser. Mereka dengan dingin memandang Wang Lin dan tidak menganggapnya berharga. Orang tua yang pergi ke Tanah Roh Setan dengan Mu Bing Mei tidak muncul. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas keunguan yang muncul dari kehampaan di hadapan Wang Lin. Pria parubaya itu penuh dengan keagungan. Setelah dia muncul, para pembudidaya di sekitarnya semua menjadi sangat hormat. Tatapan pria parubaya itu menyapu Wang Lin saat dia perlahan berkata, "Jarang Kaisar Ilahi Burung Vermilion datang mengunjungi alam Brilliant Void." Ketika Wang Lin menatap pria parubaya itu, dia hanya bisa melihat bahwa orang ini adalah pembudidaya Nirvana Shatterer. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat tangan kanannya meraih kekosongan, meraih batu giok, dan melemparkannya. Ekspresi pria parubaya itu tenang ketika dia meraihnya dan menyebarkan perasaan ilahi. Namun, dia terkejut. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat isi batu giok ini karena tingkat kultivasinya. Namun, dia bisa melihat bahwa bahan yang terbuat dari batu giok ini tidak sederhana. Isinya jejak api asal. Seiring dengan identitas Wang Lin, batu giok ini tidak sederhana. Ini? Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua menemukan rahasia di markas aliansi sebelum kematian. Dia meminta saya untuk mengirimkannya ke alam Void Brilliant." Pria itu mengangguk dan tahu bahwa masalah ini harus serius.
Ekspresinya menjadi lebih bermartabat ketika dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan membuang 3 jiwa asal ke samping. Mata ketiga jiwa asal semuanya tertutup, mereka jelas dibatasi. Sebelumnya, saya tidak memiliki undangan giok dan tidak sabar untuk masuk karena pentingnya informasi di batu giok, jadi saya harus memaksa masuk. Ketika Wang Lin berbicara, dia mengambil batu giok lain dan melemparkannya ke pria paruh baya. Giok ini berisi adegan. Itu jelas mencatat apa yang terjadi dengan 4 penjaga gerbang di luar. Setengah baya melihatnya dan dengan tenang berkata, "Kami berterima kasih kepada Kaisar Ilahi karena mengajarkan mereka pelajaran atas nama kami. Namun, sebuah pelajaran adalah pelajaran, dan membunuh seseorang dari Brilliant Void Realm saya agak tidak masuk akal." Wang Lin dengan tenang berkata, "Hanya kecelakaan." Pria itu menatap Wang Lin dan tersenyum. "Hal ini sangat penting. Saya akan meminta Kaisar Ilahi untuk tinggal di Brilliant Void Realm selama beberapa hari. Tunggu sampai aku menyerahkan gioknya." Sebelum pria itu selesai berbicara, suara seorang wanita yang dingin menggema. "Biarkan dia pergi." Saat suara ini muncul, semua pembudidaya di sekitarnya menjadi hormat. Bahkan pria berbaju ungu itu menjadi hormat. Mu Bingmei muncul di depan semua orang dan menatap Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya datang dari kejauhan dan tiba di depan Wang Lin. Kedua sinar cahaya berubah menjadi Yoru dan Little White. Yoru menjadi lebih bersemangat setelah melihat Wang Lin. "Paman, ini benar-benar kamu." Mata Yoru berbalik membaca dan air mata berkumpul. Melihat Yoru, Wang Lin mengungkapkan senyum dan mengangguk. "Paman ada di sini untuk menjemputmu." Yoru sudah dewasa dan menyadari ada sesuatu yang tidak normal, jadi bukan waktunya untuk berbicara. Dia segera tiba di sebelah Wang Lin. Ketika dia melihat rambut putihnya, hatinya terasa sakit. Wang Lin memandang Mu Bingmei. Dia merenung sedikit dan perlahan berkata, "Aku akan membawa Yoru pergi." Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Kalian semua, pergi." Para pembudidaya di sekitarnya dengan cepat setuju dan menghilang tanpa jejak. Pria berbaju ungu memandang Wang Lin dengan penuh arti dan juga pergi. Segera, tidak ada pembudidaya lain tetap di samping Wang Lin, Yoru, dan Mu Bingmei. Mu Bingmei menghindari tatapan Wang Lin dan menatap Yoru. Dia dengan lembut berkata, "Yoru, setelah kamu pergi, ingatlah untuk berkultivasi setiap hari." Yoru menatap Wang Lin dan kemudian pada Mu Bingmei. Pada tahun-tahun ini, dia dapat mengatakan bahwa gurunya sangat baik padanya, terutama ketika gurunya menyelamatkannya. Jika bukan karena gurunya, dia tidak akan bisa bertemu Wang Lin lagi. Berpikir tentang perpisahan, suasana hati Yoru turun dan dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Guru, Ru'er ingat semuanya. Saya tidak akan meninggalkan kultivasi saya. Selain itu, Ru'er dapat kembali kapan saja." Mu Bingmei mengungkapkan senyum pahit. Yoru tidak mengerti bahwa begitu dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali, karena Wang Lin tidak akan mengizinkannya. "Aku gurumu dan kamu adalah muridku. Karena kamu akan pergi, biarkan guru memberimu sesuatu." Ketika Mu Bingmei berbicara, dia mengambil jepit rambut giok dari rambutnya. Dia melihat itu dengan tatapan yang mengharukan dan kemudian melemparkannya ke Yoru. "Guru, ini," Yoru terkejut dan secara tidak sadar menangkapnya. Dia sepertinya samar-samar ingat bahwa Mu Bingmei mengatakan bahwa jepit rambut ini adalah harta yang sangat kuat dan diturunkan oleh gurunya sendiri. "Kemarilah, biarkan guru letakkan di atasmu." Mata Mu Bingmei mengungkapkan cinta untuk muridnya. Setelah bertahun-tahun bersama, dia mengembangkan perasaan untuk muridnya. Yoru dengan patuh tiba di sebelah Mu Bingmei. Wang Lin awalnya ingin menghentikannya, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak berbicara. Dia menggulung rambut Yoru dan secara pribadi menaruh jepit rambut di rambutnya. Mu Bingmei dengan lembut menyentuh kepala Yoru. Rasa dingin di matanya menghilang dan dia dengan lembut berkata, "Kamu harus ingat bahwa kamu akan selalu menjadi muridku, satu-satunya muridku. The Brilliant Void Realm adalah rumah keduamu. Anda bisa pergi." "Guru." Air mata jatuh dari mata Yoru. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa guru dan pamannya saling kenal. Hanya saja mereka bukan teman, tetapi musuh. Dia takut sekali dia pergi, dia tidak akan pernah melihat gurunya lagi. Wang Lin mengungkapkan tatapan yang rumit. Dengan kebijaksanaannya, dia bisa melihat bahwa hubungan guru murid Mu Bingmei dan Yoru tidak palsu, tapi dia tidak berani mempercayainya dengan mudah. Dia memikirkan domain kejam Liu Mei dan berkata, "Yoru." Yoru memandang Mu Bingmei saat dia mundur beberapa langkah dan berlutut. Dia bersujud 3 kali dan menangis, "Guru, murid akan pergi." "Pergi," Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya. Pada saat ini, hatinya terasa sangat sakit, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Dia mundur beberapa langkah, memaksakan senyum, dan mengangguk. Wang Lin membawa Yoru, yang agak tidak mau pergi, ke array transfer dan akan pergi. Tepat pada saat ini, Mu Bingmei tampaknya mengumpulkan seluruh keberaniannya saat dia melihat punggung Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Wang Lin, maafkan aku." Tubuh Wang Lin bergetar.
Dia berdiri di dalam formasi tetapi tidak mengaktifkannya untuk waktu yang lama. Aku minta maaf, aku benar-benar, maaf, tubuh Mu Bingmei gemetar dan dua aliran air mata jatuh dari matanya sementara dia bergumam tanpa henti. Selama tahun-tahun ini, rasa sakit di hatinya telah menyiksanya sampai dia hampir pingsan. Setiap malam, dia terbangun dari kultivasinya dan rasa kebingungan yang tidak dapat dijelaskan memenuhi dirinya. Liu Mei sudah mati. Kamu bukan dia. Tidak perlu minta maaf. Wang Lin tidak berbalik saat dia merasakan dadanya. Hatinya terasa sakit saat mengenang saat pertama kali bertemu Wang Ping muncul di benaknya. Bayi itu dipenuhi dengan kebencian yang menatap ayahnya dengan kejam. Itu adalah mimpi buruk yang tidak bisa dilupakan Wang Lin. Liu Mei ingin meninggalkan sosoknya di hati Dao Wang Lin. Dia telah berhasil, dan bahkan hari ini dia masih berhasil. Aku minta maaf, wajah Mu Bingmei berubah pucat saat air mata mengalir di wajahnya yang cantik. Ketika air matanya jatuh ke tanah, mereka sepertinya menghasilkan suara seseorang jatuh. Wang Lin diam-diam membuka formasi. Saat suara formasi bergemuruh, cahaya menjadi intens. Tepat pada saat ini, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia menghentikan formasi dan dengan lembut mengatakan sesuatu. Kamu benar-benar ingin melihatnya. Wang Lin pergi bersama Yoru. Perasaannya yang rumit terhadap Liu Mei dan kenangan masa lalu terkubur jauh di dalam benaknya. Dia tidak pernah ingin menyentuh mereka. Pada akhirnya, Mu Bingmei tidak melihat Wang Ping. Wang Lin tidak ingin menebak apa yang dia pikirkan dan pergi. Rasanya seperti penghalang membelah mereka menjadi dua dunia ketika formasi diaktifkan. Seolah-olah mereka begitu jauh, bahkan mimpi pun tidak bisa mencapai celah itu. Jika jarak terjauh di dunia bukanlah hidup dan mati tetapi untuk dilupakan, maka bahkan jarak itu tampak jauh lebih dekat daripada jarak antara Wang Lin dan Mu Bingmei. Tampaknya jarak terjauh yang bisa dijangkau seseorang adalah tidak bisa melupakan. Anda ingin lupa tetapi tidak bisa, Anda ingin mencarinya tetapi tidak memiliki arah. Satu-satunya yang tersisa adalah waktu berlalu, mengalir turun ke kegelapan keabadian. Saat Mu Bingmei menatap sosok yang menghilang dalam cahaya yang keras, air mata mengalir sekali lagi. Dia ingin melihat Wang Ping, dia ingin menyentuh anaknya dan memeluknya. Namun, dia tidak bisa. Terlebih lagi, dia takut. Sebuah cacat muncul di hati daunnya karena Liu Mei. Dia seharusnya memotong kekurangan ini. Meskipun jantung daunnya tidak lengkap, cacatnya akan hilang. Namun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia melihat Wang Ping. Hati daunnya bisa lengkap, atau bisa runtuh sepenuhnya. Jika hidupnya milik dirinya sendiri, dia akan berjalan di jalan tanpa ragu apakah itu benar atau salah. Namun, sebagai Brilliant Void Scientist, sebagian besar hidupnya bukan milik dirinya sendiri. Biarkan semua ini berakhir seperti ini, Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya dan perlahan berbalik. Sosoknya tampak lebih kesepian daripada Wang Lin. Langit biru, dan hati Mu Bingmei juga tampak membiru. Itu adalah nada biru yang sangat kuat. Kekosongan ruang begitu gelap sehingga bahkan cahaya dari bintang-bintang di kejauhan tidak bisa mencapai sejauh ini untuk menutupi rasa sakit di hati Wang Lin. Dia hanya bisa membiarkan rasa sakit ini mengisi seluruh tubuhnya. Ketika rasa sakit berlanjut, mungkin itu akan berhenti merasa sakit. Wang Lin mengirim Yoru ke alam Celestial Rain baru. Mata Yoru dipenuhi dengan keengganan saat Wang Lin menggosok kepalanya dan menunjukkan senyum ramah. Kembali ketika dia mengambil gadis kecil ini dan membesarkannya, dia perlahan-lahan merasa menjadi seorang ayah. Setelah melihat Yoru, Wang Lin memikirkan Wang Ping dan Lim Wan. Bersikaplah baik di sini dan jangan buang kultivasi Anda. Kamu sudah dewasa. Wang Lin menatap gadis bersemangat ini, dan kebaikan di matanya menjadi lebih kuat. Paman, sepertinya Yoru terbuat dari air saat air mata mengalir dari pipinya, tidak ada yang berhenti. Dia meraih erat ke tepi pakaian Wang Lin seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Dia takut jika dia melepaskan, Wang Lin tidak akan pernah kembali. Paman tidak tahu apakah membawamu ke sini benar atau salah, tapi Paman tidak bisa tenang jika kau bersama Mu Bingmei. Wang Lin secara bertahap menekan rasa sakit di hatinya dan dia dengan lembut menatap Yoru. Anak ini telah menemaninya selama bertahun-tahun. Jika Paman tidak pernah kembali, Little Ruer, kamu bisa pergi mencari gurumu. Wang Lin memejamkan matanya dan berbalik. Dia menarik pakaiannya dari tangan Yoru dan menghilang. Paman, air mata Yoru jatuh di bajunya. Di belakangnya, Hu Huan menghela nafas saat dia menarik tangan Yoru dan dengan lembut berkata, pamanmu akan kembali. Di wilayah timur, setelah Kaisar Azur Naga Ilahi kembali, Four Divine Sekte mengalami perubahan drastis. Keempat sekte sekarang satu sekte bukan empat sekte yang terpisah. Tidak akan ada lagi empat Kaisar Ilahi, tetapi hanya satu yang bernama Penguasa Ilahi. Ada banyak perbedaan pendapat di empat sekte ilahi terhadap gerakan ini oleh Sekte Ilahi Naga Azur. Namun, semua suara oposisi menghilang sebelum kekuatan Kaisar Azur Naga Ilahi. Harta suci dari Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Ilahi Harimau Putih tidak lagi dipegang oleh sekte dan pergi ke tangan Kaisar Ilahi Naga Azur. Metode untuk menggunakannya tidak lagi menjadi rahasia bagi sekte.
Sosok Wang Lin muncul di wilayah timur segera setelah integrasi selesai. Saat dia muncul, dia ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Ilahi Naga Azur. Wang Lin dengan tenang memandang tim penjaga Azur Dragon Divine Sect, dan para pembudidaya itu segera menundukkan kepala mereka. Wang Lin tidak berbicara dan perlahan-lahan bergerak melewati mereka. Tidak sampai Wang Lin pergi, para pembudidaya yang berpatroli saling memandang. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan batu giok dan melaporkan masalah ini kepada para tetua. Salah satu pembudidaya dalam tim patroli ini berkata dengan tidak puas, dia bukan lagi Kaisar Suci, jadi mengapa kita bersikap sopan kepadanya? Setelah kembali ke wilayah timur, Wang Lin menyadari bahwa suasananya sangat aneh. Semua anggota 4 sekte ilahi yang melihatnya memiliki ekspresi aneh, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Tidak butuh waktu lama untuk bintang merah muncul sebelum dia. Disitulah Vermilion Bird Divine Sekte berada. Namun, tepat ketika dia akan masuk, dia berhenti dan berbalik. Dia melihat 7 sinar cahaya mendekat dan berubah menjadi 7 orang. Di antara mereka adalah 2 Vermilion Bird, 1 macan putih, dan 4 anggota Sekte Dewa Azur Naga. Mereka semua penatua, dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Mata Wang Lin tenang. Dia akrab dengan mereka bertujuh karena mereka semua penatua yang terlibat dalam menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur. Ketika 2 tetua dari Vermilion Bird Divine Sect melihat Wang Lin, mereka malu dan menghindari tatapan Wang Lin. Wang Lin, Azur Naga Divine Saffron mengundang Anda. Orang yang berbicara adalah anggota Sekte Ilahi Naga Azur. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan minta maaf. Dia tidak tahu mengapa Kaisar Ilahi telah membuat semua perubahan ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Wang Lin perlahan bertanya, apakah orang-orang yang aku tinggalkan di Vermilion Bird Divine Sect aman? Setelah dia mendengar kata-kata orang tua itu, dia segera berspekulasi tentang masalah ini. Orang ini belum memanggilnya Kaisar Ilahi. Itu pasti karena Kaisar Azur Naga Ilahi telah mengatakan sesuatu, dan ada juga gelar, penguasa ilahi, yang aneh. Dikombinasikan dengan semua hal aneh yang dilihatnya, Wang Lin menjadi berhati-hati. Mereka semua aman. Orang yang menjawab Wang Lin adalah seorang penatua dari Vermilion Bird Divine Sect. Wang Lin memandangi sesepuh dan ingat bahwa ini adalah orang yang bertanya kepadanya apa yang dia rencanakan setelah menjadi Kaisar Ilahi. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara, lalu dia melangkah ke medan bintang yang terbakar. Anggota Azur Dragon Divine Sekte mengerutkan kening dan melangkah ke medan bintang yang terbakar. Tetua Azur Naga Ilahi Sekte berkata dengan nada berat saat ia mengejar Wang Lin ke medan bintang yang terbakar, Wang Lin, Azur Naga Dewa Saffron ingin kau melihatnya. Wang Lin mengabaikan yang lebih tua. Ketika ia memasuki ladang bintang yang terbakar, indera ilahinya menyebar dengan bantuan api yang menyala-nyala. Dia menggunakan pembengkokan spasial untuk dengan cepat pindah ke posisi yang berbeda, memungkinkan dia untuk memindai seluruh bintang yang terbakar. Namun, dia tidak menemukan jejak Big Head dan perusahaan. Ekspresi Wang Lin segera menjadi suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap 7 penatua yang mengejarnya. Di mana mereka? Wang Lin menatap mereka bertujuh dan dengan cepat tenang. Dia tahu bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, dia harus tetap tenang. Wang Lin, penguasa ilahi ingin melihat Anda. Apakah Anda ingin saya mengatakannya untuk ketiga kalinya? Wang Lin perlahan berkata, tanpa aku, Azur Dragon Divine Saffron masih akan disegel di alam surga hujan. Kamu, penatua Azur Dragon Divine Sekte menatap Wang Lin, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Jika bukan karena Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua, Sekte Azur Naga Ilahi Anda akan lama menghilang. Jika Azur Dragon Divine Saffron Anda ingin melihat saya, dia bisa datang ke sini. Wang Lin tidak akan keluar dari bintang yang terbakar ini. Api mengerikan di sini bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Tetua Azur Naga Divine Sekte tertawa marah, tetapi orang-orang di sekitarnya menjadi diam. Kaisar Ilahi Burung Vermilion mati untuk 4 sekte ilahi. Orang tua ini sangat mengaguminya karena hal ini. Pada saat ini, kekosongan kuno muncul. Tampaknya mengandung kekuatan mantra. Ketika itu muncul, bahkan bintang yang terbakar itu sepertinya berhenti. Ekspresi 7 penatua segera menjadi serius. Mereka mundur beberapa langkah dan menggenggam tangan mereka bersamaan. Salam, penguasa ilahi. Potongan-potongan lampu hijau muncul di dunia dan dengan cepat mengembun. Api di sekitarnya tampaknya didorong terpisah oleh sepasang tangan raksasa dan area terbuka muncul. Lampu hijau mengembun ke penampilan Kaisar Ilahi Naga Azur dalam pembukaan ini. Dibandingkan dengan keadaan menyesal dia berada di belakang di alam surga hujan, Kaisar Ilahi Naga Azur dia seperti orang baru. Jubah hijaunya menyala terang dan tangannya berada di belakang punggungnya. Tekanan mengejutkan menyebar dan menutupi area tersebut. Saya kira Anda sudah kembali untuk mengembalikan harta suci. Kaisar Azur Naga Ilahi mengulurkan tangannya dan dengan tenang menatap Wang Lin. Tidak ada sedikit emosi di matanya, mereka benar-benar dingin. Di mana teman-teman saya? Wang Lin mundur beberapa langkah dan menatap Kaisar Ilahi Naga Azur. Dia merasa seluruh tubuhnya akan runtuh di bawah tekanan ini, tetapi dia memaksakan diri untuk menanggungnya. Kaisar Ilahi Naga Azur tersenyum, hanya senyum ini yang sangat dingin. Aku tidak membuatnya sulit pada mereka.
Semua orang luar dikirim ke sebuah planet di tepi For Divine Sect. Saya bisa meninggalkan identitas saya sebagai Vermilion Bird Divine Emperor, saya bisa memberikan Anda harta karun, saya bisa pergi dan tidak pernah kembali, tapi saya akan mengambil satu hal. Wang Lin tidak pernah bermaksud menyimpan harta suci. Dia melambaikan tangan kanannya pada kekosongan dan kemudian sebuah batu putih yang terbakar muncul. Ada juga setetes darah suci di dalamnya. Wang Lin dengan tenang berkata, saya ingin mengambil sisa-sisa Kaisar Ilahi yang lama. The Divine Emperor Azur Naga diam-diam merenung sejenak. Rasa dingin di matanya sedikit berkurang tetapi segera kembali normal. Saya pikir dia lebih suka dimakamkan di For Divine Sekte. Kaisar Vermilion Bird Ilahi tua menghabiskan hidupnya untuk 4 sekte ilahi. Sekarang dia sudah mati, dia pantas mendapatkan kebebasan. Aku akan membawanya pergi. Mata Wang Lin mengungkapkan tatapan gigi saat dia melambaikan tangan kanannya dan batu putih itu terbang ke arah Kaisar Ilahi Naga Azur. The Azur Dragon Divine Saffron hati-hati melihat batu itu. Dia menghela nafas dan tidak lagi berbicara. Dia kemudian berbalik dan pergi, dan 7 penatua pergi bersamanya. Salah satu tetua Vermilion Bird Divine Sect berbalik ke arah Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Azur Dragon Divine Saffron memandangnya, menyebabkan orang tua itu menghela nafas dan tidak berbicara. Wang Lin pergi dengan Kaisar Ilahi tua, yang tubuhnya telah berubah menjadi batu. Dia meninggalkan 4 sekte ilahi dan melihat kepala besar dan perusahaan menunggunya. For Divine Sekte tidak lagi memiliki hubungan dengan dia, tetapi tampilan tetua sekte Vermilion Bird telah membuat Wang Lin bertanya-tanya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini karena Vermilion Bird Divine Emperor lama juga memberinya jubah burung Vermilion dan token yang dibentuk oleh Vermilion Bird Spirit. Azur Dragon Divine Saffron tidak menyebut mereka sama sekali. Jika Anda mengatakan dia lupa, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Juga, rahasia yang hanya Kaisar Vermilion Bird Divine yang tahu, rahasia yang menyebabkan perang antara 4 sekte ilahi dan alam Brilliant Void, Azur Dragon Divine Saffron belum bertanya tentang hal itu sama sekali. Setelah Wang Lin membawa semua orang jauh, Azur Dragon Divine Saffron duduk di aula utama sekte Divine Azur Dragon. Dia tampak sangat lelah, dan For Triasura Suci melayang di depannya. Namun, pandangannya bukan pada bendahara suci, tetapi di luar aula utama. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan menarik pandangannya. Dia menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa didengar orang selain dia. Setelah mengirim kepala besar dan teman-temannya ke range Celestial Realm baru, dia tidak lagi khawatir. Dia dengan tenang melayang di antara bintang-bintang dan kemudian matanya bersinar seperti bintang-bintang. Aura yang kuat mengelilingi Wang Lin. Dia sepenuhnya diselimuti niat pertempuran. Tuo Shen, sudah lebih dari 1000 tahun. Anda dan saya harus bertarung pada akhirnya. Wang Lin aura mengerikan saat ia terbang melalui bintang-bintang. Dia menggunakan spatial bending saat dia dengan cepat bergerak menuju planet yang akrab dengan Suzaku. Di planet Suzaku, tidak ada banyak pembudidaya yang tersisa di sekitar planet ini. Mayoritas dari mereka telah pergi ke Tanah Dewa Kuno. Setelah mereka masuk, mereka terputus dari luar. Tidak ada yang tahu jika para pembudidaya itu masih aman. Tanah Dewa Kuno adalah celah spasial, jadi tidak ada yang terjadi di dalam yang akan menyebabkan perubahan di luar. Ruang di luar planet Suzaku memutar dan Wang Lin melangkah keluar. Melihat planet Suzaku dan para pembudidaya di sekitarnya, Wang Lin mengambil langkah lain. Ketika dia muncul, dia berada di bulan planet Suzaku. Ada pembudidaya alami di sini, tapi berkat tingkat budidaya Wang Lin, tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin menemukan gunung dan menyembunyikan dirinya di dalam. Dia kemudian membuka ruang sendiri di dalam dan mengukir formasi di tanah. Ini adalah formasi surgawi King Lin yang telah dia pelajari ketika dia menyatu dengan King Lin. Itu bisa menyembunyikan semua jejaknya dan mencegah siapapun menemukannya. Setelah membentuk formasi, ia mengeluarkan beberapa giok langit dan menempatkannya pada formasi. Tangannya menunjuk ke antara alisnya dan sebagian jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa, ambil bentuk. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk beberapa segel. Jiwa asal berubah menjadi asap hijau dan melingkari dia beberapa kali. Kemudian itu mengembun menjadi bentuk manusia. Bentuk tubuh. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Sedikit energi asal celestialnya yang tersisa dimasukkan ke dalam bagian jiwa asalnya. Jiwa asal segera bersinar merah dan beberapa batu di tanah bergetar seolah-olah sedang ditarik. Segera, batu-batu itu terbang ke jiwa asal. Seolah-olah pusaran telah terbentuk di dalam gua, ketika potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju jiwa asal, dan perlahan-lahan memadat. Setelah sekitar 7 menit, salinan Wang Lin muncul. Mantra tubuh formasi surgawi Kaisar King Lin sangat mirip manusia hidup. Wang Lin menutup matanya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa memastikan apakah jiwa asal sebelum dia adalah nyata atau palsu. Jika itu hanya seperti manusia, itu tidak akan menjadi mantra surgawi King Lin. Selain tidak mungkin untuk membedakannya dari tubuh nyata, itu juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang hampir sama dengan tubuh yang sebenarnya.
Hanya, dengan jiwa asal Wang Lin, itu hanya bisa bertahan 10 hari. Setelah 10 hari, avatar ini akan runtuh. Bahkan jika itu terbunuh, itu hanya akan ringan melukai tubuh asli dan tidak menyebabkan dampak terlalu banyak. Pada saat yang sama, tubuh aslinya tidak bisa bergerak dalam 10 hari ini dan akan tertidur lelap. Itu sebabnya itu harus digunakan dengan formasi untuk menyembunyikan kehadirannya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan celah ke ruang penyimpanannya terbuka. Mayat wanita perak berjalan keluar dari celah. Dia tidak berbicara dan duduk di dalam formasi di sebelah Wang Lin. Formasi ada di sini untuk menyembunyikannya dan mayat wanita di sini untuk menjaganya. Wang Lin merenung sedikit sebelum meletakkan beberapa batasan kuat, dan kemudian apakah dia akhirnya merasa nyaman. Dia menutup matanya seolah-olah dia sudah mati dan bahkan napasnya secara bertahap berhenti. Bahkan detak jantungnya menghilang dan dia seperti orang mati. Pada saat yang sama, saat napas dan detak jantung Wang Lin berhenti, avatar yang terbuat dari batu perlahan membuka matanya. Setelah menggerakkan tubuhnya sedikit, Wang Lin melihat tubuhnya di dalam formasi dan mayat perempuan perak. Kemudian tubuhnya berkedip-kedip dan langsung meninggalkan gunung. Dia menggunakan bending spasial untuk memotong semua pembudidaya di luar planet Suzaku dan muncul kembali di planet Suzaku. Ketika Wang Lin melewati para pembudidaya di sekitar planet Suzaku, 4 orang membuka mata mereka seolah-olah mereka telah memperhatikan sesuatu, tetapi mereka tidak menghentikan Wang Lin. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir ini, banyak monster tua nakal telah bergegas ke sini. Tidak ada pembudidaya yang memasuki tanah dewa kuno yang lebih akrab dengannya daripada Wang Lin. Setelah dia memasuki planet Suzaku, dia langsung menuju ke Laut Setan. Sepanjang jalan, dia tidak menggunakan teleportasi untuk dengan cepat tiba di sana, tetapi menghabiskan waktu beradaptasi dengan tubuhnya. Hanya setelah dia membiasakan dirinya sepenuhnya, dia mempercepat. Sepanjang jalan, dia melewati mantan sekte Evil berjuang dan formasi naga yang dibentuk oleh gunung berukir. Samar-samar dia melihat seorang wanita dengan hati-hati mempelajari setiap skala hanya untuk menghasilkan batu giok pelindung. Dia menatap naga dari 1000 tahun yang lalu meskipun lebih dari setengahnya rusak dan hanya sedikit menyerupai naga. Tidak ada lagi sekte di sini dan itu benar-benar sepi. Wang Lin menarik pandangannya dan menghilang. Dia melewati lebih dari setengah lautan iblis dan tiba di pintu masuk ke tanah dewa kuno. Itu benar-benar sunyi dan tidak ada seorang kultivator di sini. Jelas mereka semua memasuki tanah dewa kuno. Wang Lin menuju ke dalam pintu masuk tanpa ragu-ragu dan muncul di kekosongan. Saat dia masuk, aroma darah yang kuat menghembusnya. Ada batu yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kekosongan, dan mereka semua diwarnai merah dengan darah. Ada banyak mayat mengambang di kehampaan. Ada pembudidaya dan binatang buas. Ada tubuh seekor laba-laba biru 1000 kaki, ular sanca raksasa 10.000 kaki, dan banyak binatang buas dengan berbagai ukuran. Bahkan ada naga, tetapi tidak memiliki sayap, dan ada sekelompok serangga yang seukuran lengan. Masih ada fluktuasi energi asal yang tersisa di sini, sudah jelas bahwa pertempuran besar telah terjadi di tempat ini. Sebagian besar mayat di sini dibakar, ada yang beku, dan nanah lainnya bocor. Jelas mereka beracun. Semakin jauh ia terbang, semakin banyak mayat di sana, dan jumlah penyebab kematian meningkat. Ada ular sanca raksasa yang ditikam oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya terbaring di sepotong batu. Namun, matanya masih terbuka dan berisi tatapan tajam. Pada akhirnya, tidak mungkin untuk melihat seluruh mayat, karena itu semua hanya patah anggota tubuh dan bagian tubuh. Bahkan Wang Lin, yang terbiasa hidup dan mati, merasakan kontrak murid-muridnya di ini. Namun, dia tidak berhenti dan terus terbang menuju pintu masuk ke tingkat berikutnya. Saat dia terbang, aura dingin mengelilinginya. Wang Lin berhenti dan melihat ke kanan. Ada batu besar 10.000 kaki di sebelah kanannya. Ada banyak mayat termutilasi di batu itu, tubuh pembudidaya dan binatang buas. Ada cahaya hitam di sekitar tepi batu. Kecuali jika Anda memperhatikan dengan seksama, mustahil untuk melihat cahaya hitam dalam kehampaan yang gelap ini. Ada seorang pria kekar berjongkok dalam cahaya hitam. Hanya tubuh bagian atasnya yang telanjang dan ditutupi rambut hitam seolah-olah dia orang biadab. Namun, jika Anda melihat kepalanya, tidak ada kultivator yang akan berpikir itu adalah seseorang. Ada lebih dari 10 cabang mencuat dari lehernya dan ada kepala di ujung setiap cabang. Mereka semua di tanah mengunyah. Kruns, kruns. Suara ini sangat rendah dan mudah diabaikan. Namun, saat tatapan Wang Lin jatuh pada hal aneh ini, suara itu tiba-tiba menjadi lebih keras. Wang Lin akhirnya bisa melihat dengan jelas sumber suaranya. Kepala-kepala itu berebut binatang. Sepertinya bahkan tulang-tulangnya sedang dimakan. Ketika Wang Lin melihat pria kekar juga memperhatikan Wang Lin. Lebih dari 10 kepala perlahan naik dan menatap Wang Lin. Beberapa kepala mengeluarkan darah dari mulut mereka, sementara beberapa masih mengunyah.